Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke matematika ya. Matematika di sini bahasannya tentang bentar, Pak, besarkan dulu. Tentang operasi hitung campuran pecahan. Operasi hitung campuran pecahan. Jadi pertama-tama kita akan bahas tentang mengubah berbagai bentuk pecahan ya. Pertama-tama kalau kalian buka buku halaman 43, di situ kalian akan mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan desimal ya, dan sebaliknya pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Sedikit gambaran ya. Kalau pecahan itu yang pakai per ada pembilang dan penyebut. Ibaratnya kalau kalian membeli, misalkan kalian punya kue nih, sebuah pizza misalkan, kalian punya pizza, oke, pizza dibagi 4. Ada dalam keluargamu ada 4 orang, ada ibu, bapak, adik, kakak. Berarti satu pizza ini dibagi 4, berarti masing-masing dapat 1/4-nya ya. Satu anggota keluarga dapat 1/4. Ini adalah pembilang. Kalau kalian masih ingat, ini adalah pembilang. Dan di bawahnya ini adalah penyebut. Oke, ini penyebut ya. Ini adalah penyebut, pembilang dan penyebut. Ini sedikit mengulang saja tentang pecahan. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengubah pecahan biasa ini atau pecahan biasa menjadi pecahan desimal ya. Kalau kalian masih ingat, desimal itu adalah pecahan yang bilangan yang menggunakan koma, misalkan 0,5, 0,3, 0,4. Pokoknya selama dia menggunakan koma berarti dia disebut dengan pecahan desimal ya. Seperti itu. Sebentar, Bapak hapus dulu. Oke. Yang pertama-tama adalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Oke, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kalau pecahan biasa di sini, misalkan yang Bapak bilang tadi, misalkan 2/3, ini pecahan biasa, atau 3/4, ini pecahan biasa. Kemudian 1/2, ini pecahan biasa ya. Tapi kalau pecahan desimal itu adalah pecahan yang ditandai dengan adanya koma. Misalkan pecahan desimal 0, misalkan 0, misalkan 0,5. Ini kok liar ya, 0,5. Ini pecahan desimal, atau 3,5. Ini pecahan desimal. Atau 0,35. Ingat, pecahan desimal, berapa angka di belakang koma itu berpengaruh dengan penyebutnya ya. Misalkan kalau ini 0,5, satu angka di belakang koma, berarti dia 5/10. Misalkan kalau 0,25, berarti dua angka di belakang koma itu adalah per 100, sama dengan 25/100. Bagaimana kalau 3 angka di belakang koma, Pak? Misalkan 0,326, berarti ini adalah 326/1000, karena kalau 3 angka di belakang koma itu adalah per 1000. Itulah pecahan desimal ya. Seperti itu kalau pecahan desimal. Selanjutnya kita akan coba merubahnya dulu. Misalkan
Pecahan biasanya adalah 3, salah, bukan di situ. Di sini. Misalkan pecahan biasanya 3/10. Oke. Mudah saja di sebenarnya. Kalau dia per 10 berarti satu angka di belakang koma. Berarti ini adalah 0,3. Misalkan 52/100 misal. Kalau dijadikan desimal berarti 0,52. Ingat, kalau dia dua angka berarti per 100. Kalau dia satu angka di belakang koma berarti per 10. Kalau dia tiga angka berarti per 1000. Misalkan 0,246 atau kalau dalam pecahan biasanya 246/1000. Oke, sama dengan ini, sama ya, dibolak-balik sama penulisannya. Dalam bentuk desimalnya 0,246, kalau dalam bentuk pecahan biasanya 246/1000. Itu ya kalau untuk merubahnya ya. Misalkan kalau kita ke contoh soal, misalkan 1/, oke, kita contoh soal aja dulu. Misalkan di sini soalnya 1/4. Ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan desimal. Misalkan 1/4. Berapa kira-kira? Kalau cara merubahnya menjadi pecahan desimal tuh kalikan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Misalkan ini akan kita buat per 10. Bisa nggak kita buat per 10? Nah, pasti agak susah. Kita buat per 100 saja ya. Berarti 1/4 kita jadikan 4 ini, penyebutnya ini kita jadikan per 100. Berarti kita kalikan 25 saja. Kalau bawah kali 25 berarti atas juga kali 25. Misalnya ini udah dapat 100. Berarti atasnya dapat 1 kali 25 dapatlah 25. Berarti kalau jadi dalam bentuk pecahan desimalnya adalah 0,255. Dua angka di belakang koma berarti 25/100. Itu ya. Kemudian contoh yang kedua misalkan 3/4. Jangan 4 lagi lah. 1/2 lah. 1/2. Kita rubah ke dalam bentuk puluhan kah, ratusan kah, atau ribuan ya dalam bentuk desimalnya. Kalau ini masih sederhana bisa kita buat puluhan sajalah. 1/2 dikali berapa kira-kira supaya dia jadi 10, 100 dikali 5, ini kali 5 juga sama dengan 5/10. Berarti bentuk desimalnya adalah 0,5. Dia satu angka di belakang koma berarti per 10. Seperti itu ya untuk mengubah bentuk dari biasa menjadi desimal. Kemudian berikutnya adalah kebalikannya, desimal menjadi pecahan biasa. Oke, pecahan desimal yang B, pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Oke, ini dia. Pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Caranya masih sama. Kalau tadi dikali, kalau ini adalah dibagi. Misalkan pecahan desimalnya adalah 0,8. Ini pecahan desimalnya. Kalau dirubah dalam bentuk pecahan biasa itu berarti 8/10 karena dia satu angka di belakang koma. Seperti itu ya. Kalau mau kita sederhanakan lagi bisa, tinggal kita bagi saja. Ini kita bagi 2, bawah juga bagi 2. Berarti 8 bagi 2 itu 4. 10 bagi 2 itu 5. Berarti 0,8 pecahan biasanya adalah 4,5. Kemudian contoh soal lain, Pak. Oke, kita cari contoh lain di halaman 46. Misalkan
6 kan, 0,6 per 0,8. 0,8 udah tadi. 0,6 lah, ya. 0,6 berarti bentuk pecahannya adalah 6 per, karena dia satu angka belakang koma, 6 per 10. Kita coba bagi lagi. Kita sederhanakan dalam bentuk pecahan biasa. 6 kita bagi 2. Kemudian bawah juga kita bagi 2. Dapatlah 3 per 5. Inilah bentuk sederhana dari 0,6. Kalau contoh yang dua angka belakang koma Pak, oke, kita kasih contoh dua angka belakang koma, misalkan 0,25. 0,25 sama dengan 25 per 100. Kita buat ke dalam bentuk sederhana ke pecahan biasa, kita bagi aja. Kita bagi 25 aja lah biar rata. Ini kita bagi 25. Ini kita bagi 25. Oke, 25 itu 1, 100 bagi 25 adalah 4. Bentuk sederhana dari 0,25 adalah 1 per 4 ya. Kemudian lagi, contoh satu lagi. 0, berapa ya? Lupa cari dulu soalnya. 0,375 ya. Misalkan 3 angka di belakang koma. 0,375 sama dengan, berarti kalau dalam bentuk pecahannya adalah 375 per 1000. Nih. Kita akan sederhanakan lagi. Kita bagi yang kira-kira bisa membuat dia lebih kecil lagi ya. Harus sama, pembilang dan penyebutnya harus dibagi dengan angka yang sama. Oke, kita bagi dengan 125. 125. Yang atas bagi 125, yang bawah bagi 125. 375 dibagi 125 itu adalah dapatnya 3. Kemudian 1000 dibagi 125 dapatnya adalah 8. Masih bisa dikecilkan nggak ini? Tapi kalau ganjil gini agak susah kita kecilkannya. Jadi cukup sampai sini saja sebenarnya udah selesai sih. Udah apa ya? Udah benar. Cukup sampai sini saja sudah benar sebenarnya ya. Tapi kalau masih bisa disederhanakan lagi, bisa kamu sederhanakan lagi. Bapak rasa itu saja ya untuk matematika kali ini, sesuai dengan yang Bapak sampaikan kepada teman-temanmu hari ini tentang mengubah berbagai bentuk pecahan dari biasa menjadi desimal, kemudian desimal menjadi biasa. Oke, akhir kata Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.